Mas Alfian tinggal di mana? Di Makassar. Oh, Makassar. Sudah lulus atau belum sekarang? Belum, Semester berapa? semester 6. Berapa? Semester 6. Semester 6 ya. Oke. Belum mulai skripsi ya? Belum. Oke. Kalau dari segi IT, kamu sudah pernah belajar apa? Pernah nggak mas pemrograman atau desain dan lain sebagainya? Masih belum. Belum Masih ya? Oke. tapi masih tertarik juga di situ. Gimana gimana? Agak tertarik juga di kayak mau belajar Python. Oke, right. Oke, thank you. Aku akan gunakan aplikasi RWID untuk ngejelasin sekalian. Karena sudah tak jadikan aplikasi sehingga mudah untuk jelasinnya. Di aplikasi sudah terdaftar belum emailnya? Sudah pernah sign Sudah, in Kak. belum? Sudah. Udah ya? Coba uh, Alfian, ada nggak ya emailnya? Alfa Hidayat ya? Ya. Alright. Oh, sudah pernah nge-tweet ya? Oke. Oke. Di sini kalau onboarding, kamu sudah ngisi ya? Oke. Ya, berarti kamu belum menguasai skillnya ya? Oke. Ya. Cek. Kalau sebenarnya enak-enak, kalau saya gambarin enak nih. Coba sebentar saya pasang dulu ya. Bisa nggak? Bisa nggak mudah muncul? Bentar. Siap, Mas. Itu ntar saya mau menunjukkan sesuatu supaya lebih enak dilihat. Halo Mas Muin, Mas Fatul Muin. Apa kabar Iya Mas? mas, Tinggal di mana Mas? alhamdulillah Bang. Depok saya mas. Depok. Oke. Kalau Mas kalau Mas Alfian ini kan mahasiswa. Kalau kamu apa? Kuliah, kerja? Kerja saya mas. Kerja. Oke. Bentar. Kerja di mana Mas Muin? Ya saya di Jakarta mas. Kerjanya Ya, tapi sebagai tinggal apa? sebagai programmer. Programmer ya. Oh, mantap. Oke. Iya Bentar. tertarik di Lain. yang tahu isinya dulu. Oke. Iya. Saya mau tambahkan dulu ya. Oke, saya mau share layar. Oh, bentar, nggak bisa nih. Bentar. Apa ya? Hmm, Wait, that's the only way. Kalau Mas Muin jadi programmer apa, Mas? Di kantor kita pakai kode Igniter mas. PHP. Oke. Sama API-nya Node.js. Node.js. Pakai Express? Iya. Enggak sih, Node murni. Bukan murni. Hebat juga. Jarang-jarang kayak itu. Iya. Oke, wait, saya mau. Oke. Good time. Terus nggak ada udah, nggak bisa muncul deh. Oh, salah. Nggak pasang.
Angga, Angga, admin tuh nggak ada. Oke, sudah. Saya belum muncul. Oke, gini aja. Oke, Mas Alfian. Jadi kalau di RWID dari sini, memang saya sudah mendaftarkan semua apa ya, semua skill yang demand-nya itu ada ya. Ini yang demand-nya itu ada. Dari sini, kalau kamu ingin jadi programmer, maka langkah pertamamu itu adalah ke Python dulu. Karena Python itu paling mudah. Kalau kamu sebenarnya secara demand ya, yang paling banyak itu JavaScript. Mas Fatul Muin, kamu dipakai di back end-nya atau di cek atau di front end-nya, Mas? Saya lebih ke apa ya, ngejahit data sih. Jadi data dari API saya tampilin ke depan. Jadi apa itu ya? Jadi kamu lah di front end malah enggak ya? Di front end-nya apa namanya? Front end-nya ada dari front end-nya. Jadi saya yang nampilin datanya dari API. Oke. Kamu front end udah pernah main apa aja? Bootstrap, React.js, Vue? Oh, kalau front end iya Bootstrap lagi, saya belum pernah perdalam React, Vue gitu. Lagi pengen di backend aja sih. Ya, that's fine. Backend banyak. Ya. Oke, Mas Fatum itu kalau dari sini, Mas dirimu sudah sudah daftar di aplikasi belum? Udah registrasi, udah punya akun. Emailmu apa? Fatum, nggak ada. FM. FM? Ada nggak? Oh belum ya. FM. MUU. Coba katakan aja emailmu di chat. Oh. Oke. Oke, FM14 ya. Oke. Ya, ini. Oke, coba perhatikan ya Mas Alfian juga. Jadi something wrong ini. Something wrong, harusnya nggak gini deh. Kalau Mas Alfian, oke, bisa cek itu. Mas Alfian, jadi Mas Alfian, kalau kamu pengen menguasai programmer dan juga jadi publisher, ini bagus. Di RWID pertama, kalau orang pengen jadi programmer, saya akan tes dia dulu dengan Python. Jadi kan materi RWID yang video course yang hard skill-nya, skill dasar itu ada di Udemy. Dan kamu wajib ke Python dulu. Kalau kamu nggak menguasai Python, kalau kamu nggak pemula, pengen belajar programming, wajib Python. Kalau Python bisa kamu kuasai, yang lain masih bisa. Sorry, yang lain ada kemungkinan bisa. Tapi kalau Python aja kamu nggak bisa, maka yang lain pasti kamu nggak bisa. Karena Python itu paling mudah dan jobnya cukup banyak. Saya nggak mengatakan paling banyak ya. Secara paling banyak itu tetap JavaScript. Contoh JavaScript itu hitungannya sekitar 30.000. Oke, let's see ya. JavaScript itu ya 26.000 ya. Python let's see 13.000, 10.000-an ya kan. Nah, itu jumlahnya aja 3 kali lipat. Tapi bukan berarti kalau gitu aku JavaScript aja, enggak juga sih. Karena JavaScript itu bahasa pemrograman yang paling nggak konsisten. Jadi Mas Nasri ini kan tahu tuh. Bahasa JavaScript itu yang nggak konsisten banget. Jadi kamu akan bingung banget kalau langsung ke JavaScript. Jadi benar Mas Alfian, kamu ke Python dulu. Nah, dari Python itu pengalaman di RWID selama ini agak berat kalau kamu langsung berusaha hunting job yang apa namanya web development. Kan tentu bahasa pemrograman yang paling utama web ya, web kemudian machine learning juga. Tapi menguasai itu nggak semudah yang dibayangkan karena jalurnya tuh banyak banget dan butuh waktu lama. Nah,
Dari pengalaman teman-teman itu kemudian saya olah, maka ini yang saya arahkan, Mas. Jadi kalau kamu nanti ke programmer, saya ini jangan saya dulu, tapi akan saya arahkan ke QA atau tester. Ini tetap yang dipakai Python, tapi Python yang dipakai tidak semendetil kalau kamu ke programmer web atau mobile di sini. Nah, yang kamu kuasai nanti itu Python di bagian Selenium. Langsung aja saya lihat jobnya ya. Python yang Selenium. Ini untuk melakukan testing web secara otomatis. Yang ada 400 job kan udah bagus banget itu. Kemudian setelah kamu menguasai Python Selenium, kamu juga akan diarahkan untuk beberapa framework testing yang lain. Nah, dengan tester itu kamu akan jadi tahu aplikasi itu skala besar seperti apa. Kamu akan tahu dari awal sampai akhir, dari awal dia dibangun, dikerjain, dites. Nah, tugasmu nanti bukan mengembangkan softwarenya, tapi ngetes aplikasinya. Ngetes itu kamu tetap harus tahu hal-hal teknisnya. Misalnya gimana cara menjalankan mematikan server pakai Docker, kayak gitu kan. Kemudian kamu juga harus tahu cara apa itu yang dimaksud dengan API. Jadi Mas Muin bilang menggunakan API pakai Node.js. API itu gimana? Kemudian melakukan testing API dengan Postman itu seperti apa? Kemudian REST API itu seperti apa? Nah, kamu akan mempelajari semua secara keseluruhan. Kemudian kamu fokus di cara melakukan testingnya. Setelah itu, kamu bisa langsung hunting job yang namanya QA, software QA testing. Jobnya itu mahal. Coba saya ambil yang hourly ya. Hourly itu hitungannya sudah ini 5-10 dolar. Sebenarnya 5 ini murah nih. Ya kan dia bilang entry level. Tapi $10 itu sudah mahal. Kalau kamu lihat $10, kalau kamu full time atau kamu full time 8 jam per hari pegawai gitu, angkanya sudah nggak akan terkejar oleh programmer yang lokal, ya kan? Nah karena itu kalau kamu sudah menguasai seperti ini, lanjutin aja. Nah andai kata kamu sudah merasa puas cukup, nah baru kamu langsung mengarah ke yang lain, ke yang programmer itu fine. Atau misalnya saat ternyata saat kamu belajar Python, QA tester, kamu ngerasa ternyata programmer bukan bidangku ya, gimana? Oke, paling dekat itu adalah UI UX. Kamu merancang pakai Figma, atau Adobe XD, kamu merancang tampilannya aja, nggak pakai coding. Tapi tetap aja semua itu butuh skill. Orang kan terbagi dua ya, otak kanan sama otak kiri. Programmer itu otak kiri, analitik. Desainer itu otak kanan, creative thinking. Jadi gimana cara milih warna, memikirkan layout, letak, itu dua hal yang berbeda. Saya condong ke yang kiri, saya condong programmer. Kalau desainer itu condong yang kanan, dan itu nggak bisa digabung. Kamu nggak mungkin bilang saya seimbang, nggak mungkin. Kamu pasti akan lebih condong ke kanan ke kiri. Nah, kamu mungkin nggak tahu sekarang sebenarnya lebih enak di mana. Contoh kalau kamu pengen ikutin, saya kasih ini. Mas siapa namanya ya? Mas Iqbal itu member RWID. Jadi ada bakso. Member RWID yang dulu dia programmer, skripsinya programmer tentang backend pakai Laravel kalau nggak salah. Oke, kemudian ternyata dia akhirnya lebih suka ke desain UI UX. Akhirnya saya jadi UI UX designer dan jadi CEO untuk perusahaan desain yang dia bangun sendiri dengan teman-temannya, dan sekarang sudah agensi sudah bagus, sudah stable, sudah punya nama di Upwork. Nah, kamu sekarang mungkin nggak akan tahu, aku ternyata programmer, tapi kamu nggak tahu ternyata mungkin bakatmu nanti di UX, ya kan? Nah, karena itu di RWID saya tidak menetapkan waktu lama belajar. Kala-kala dalam biaya bergabung, saya nggak menetapkan cuma 3 bulan misalnya. Saya nggak bisa seperti itu, karena saya nggak tahu kalian akan berkembang ke arah mana. Karena itu saya tetapkan lifetime. 1 kali pembayaran lifetime. Perbedaannya kan di jenis ininya ya, jenis effort yang saya lakukan. Kalau yang paling murah yang ini 1 juta, intinya kamu otodidak dan kamu bisa ngobrol dengan komunitas. Komunitasnya di Discord sebentar. Nah ini komunitasnya di Discord. Jadi kamu bisa ngobrol-ngobrol di sini tentang apapun, dan kamu bisa
yang saya bangun di teman-teman itu adalah kebiasaan bangun pagi. Jadi kebiasaan bangun pagi agar kamu belajar itu dari pagi. Contoh ini misalnya Mas Muin ya, Mas Muin kan sudah kantor ya. Mas kamu onset apa enggak Mas? Iya, onset Mas. Dari rumah berangkat jam berapa tuh? Jam Kenapa ya? Jam berapa? 9. Oh, Jam 9. kantormu dekat kan? Ya. Depok ke Jakarta sih. Jam Ini nih. Kalau kamu lihat 10. teman-teman di RWID itu bangunnya jam 3 pagi. Karena jam 3 pagi, jam 4. Karena saya motivasi mereka, kalau kamu sekarang kantor, ingin kerja remote, kamu harus benar-benar ngeluangin waktu. Karena kamu waktumu sudah terpakai di kantormu, ya kan? Kalau Mas Alfian yang masih mahasiswa itu lebih rileks itu waktunya. Tapi bukan berarti santai juga ya. Kalau kesibukan kuliah juga pasti ada kesibukan. Nah, makanya teman-teman saya motivasi bangun belajar itu sebelum matahari terbit. Kembangkan kebiasaan baru. Kalau kamu lakukan ini, kalau kamu belum melakukan ini, kamu ngerasa waktumu habis, ya kan? Pasti kamu seperti itu. Tapi kalau kamu lakukan seperti ini, kamu bisa menemukan 4 jam yang hilang dari hidupmu. Karena kamu mungkin harus subuh tidur ya. Bangun jam 8, Mas Min selalu bangun jam 8 semandi, ya kan? Waktu terbangun itu mungkin 3 jaman setiap hari. Nah, karena itu manfaatkan waktu subuh itu untuk belajar. Kalau Mas Alfian itu hitungannya masih tahapnya seperti ini ya. Tahapan di RWID itu ada ini. Ini akan saya isi nanti. Akan saya isi saat kalian pertama kali onboarding. Ini lagi 10 menit ada onboarding ke member baru. Ini tahapannya. Nah, kalau Mas Alfian itu upgrade skill. Jangan mikir hunting job dulu. Jangan dulu. Kalau Mas Fatul Muin itu sudah expert, dia nggak perlu upgrade skill lagi, dia hanya perlu personal branding. Nah, tiap tahap ini jangan mikir yang di atasnya, saya arahkan nanti. Kalau kalian mikir yang atasnya, kalian rasanya akan berat banget, rasanya capek kan. Jangan overthinking. Kalau sudah personal branding bagus, hunting job. Nah, nanti hunting job itu tiap malam Jumat akan ada Zoom tiap malam Jumat untuk ngebahas tentang hunting job. Setiap saat akan ada inovasi-inovasi baru atau sharing teman-teman yang sudah berhasil. Nah, kalau udah dapat job, kamu remote work. Remote work ini ada pertama kali kalian dapat kerjaan remote work, kalian pasti masih tanya-tanya. Tapi setelah itu yang kedua, kalian sudah akan lepas. Kalian akan tanya lagi kalau ada kalian seperti ini, seperti itu aja. Lainnya kalian sudah lepas. Nah, kalau kamu sudah di remote work, sudah kelelahan, overload kerjaan, maka kamu tinggal ngebangun tim. Nah, ngebangun tim ini berarti kamu sudah punya cikal bakal untuk suatu startup. Kurang lebih gitu ya, yang dibangun di RWID itu adalah mekanisme mentoring yang seperti itu. Jadi saya tidak gini, banyak yang bertanya, Mas kok saya kalau dapat RWID pasti dijamin dapat kerja nggak? Andai kata saya penentu rezeki, saya akan mengatakan iya, karena saya mengatakan iya kan, tapi saya bakal penentu rezeki. Penentu rezeki adalah Allah, kita maksimal ikhtiar kan, karena itu yang saya bangun adalah meningkatkan peluangmu untuk ikhtiar yang sesempurna mungkin. Yang saya jamin adalah saya akan menjamin sampai kamu dapat job. Tapi andai kata kamu tidak punya skill, katakan seperti ini, karena kamu di aplikasi ngerasa kamu nggak bisa semuanya, coding nggak bisa, desain nggak bisa, terus saya kan nggak bisa menjamin ya kan. Kemudian juga kalau kamu masalah Mas Bu ini sudah punya skill, saat di personal branding ternyata Mas Bu nggak bisa mengalokasikan waktu. Saya kasih beberapa tugas yang dikerjain, ternyata Mas Bu sesempatnya aja. Ya sudah, itu bisa lama banget. Kalau sampai kamu hanya daftar ya, kemudian lama nggak ngambil tugas-tugas dari saya, kamu akan dapat jobnya lama sekali. Berbeda. Tapi kalau kamu alokasikan 2 jam per hari, teman RWID yang dari 0 belajar 4 jam per hari, contohnya kayak Mas Alfian ya, dia belajar dari 0, belajar 2 bulan, 4 jam per hari, dia dapat job. Dari 0, bukan sudah expert. Mas Muin, kamu sudah expert, untuk dapat job bisa dalam hitungan 1 atau 2 minggu. Tergantung kamu berapa jam mengalokasikan waktu. Karena mekanisme yang saya susun itu sudah proven banget. Semakin lama semakin tajam. Kayaknya saya akan tahu kalau kamu lakukan ini, chance-nya akan sekian. Ada beberapa level hunting job yang di level hunting job yang saya susun ada 6.
Anda gabung akan saya tunjukkan ke situ apa maksudnya 6 itu. Intinya adalah kamu tidak akan hunting job cuma mengharap lucky aja, keberuntungan aja, tapi hunting job dengan strategi dan itu terukur. Terukur itu maksudnya kalau kamu pengen ningkatin peluang level yang 6. Kalau masih awal minimal level 2, jangan level 1. Semakin lama kamu ningkatin potensi personal brandingmu, semakin besar peluang berhasil. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan sejauh ini, silakan. Iya Mas Eko, mau nanya nih. Yes. Mas Bin, silakan. Kalau misalnya Suaramu patah-patah ya? Hilang-hilang ya? per jam apa namanya per project gitu ya? Iya nih sebentar ya. Halo Mas Eko. Oh, nah ini udah benar. Ulang lagi. Jadi ulang? Yes, boleh ketik. Kerjaan dari RWID itu maksudnya kerjaan remote work ya, bukan dari saya sebagai RWID ya. Karena dari RWID juga ada beberapa job, tapi maksudnya tentunya kan dapat job dari klien ya. Jawabannya kalau saya persentase dari selama saya kerja 11 tahun ya, 60-40. 60% ngebangun aplikasi baru, 40% ngebangun enhance fitur dari aplikasi yang sudah ada. Jadi jarang loh, saya bilang 50-50 deh. Tapi kalau kebanyakan yang baru. 70-30 ya. 70% itu aplikasi yang baru, 30% mengembangkan aplikasi sudah ada. Gitu ya. Sebenarnya yang pengen tuh kalau mengembangkan aplikasi baru. Karena kamu lebih banyak duitnya itu pasti kan. Kalau enhance fitur ya duitnya nggak terlalu banyak karena dia sudah jadi. Oke. Mas, ya, Mas Alfian ada pertanyaan? Saya berapa lama itu waktunya nih kalau dari kalau gitu? Berapa? Saya suaramu nggak jelas ya. Bisa diketik aja. Oh, pertanyaan saya Mas Alfian, sehari kamu bisa berapa jam? Diketik aja nggak apa? Sehari berapa jam? Sabtu Minggu libur lah. Saya Sabtu Minggu kuliah kalau ya. Oke. Senin sampai Ya. Jumat itu enggak kuliah. Kalau gitu coba misalnya sehari rata-rata jam, misalnya setiap hari kamu belajar selama 7 hari misalnya ya. Sehari kamu berapa jam? 7 jam, 8 jam. Belajarmu untuk Python berapa jam sehari? 7 jam. 7 jam. Oh, oke. Kalau kamu bisa belajar 7 jam per hari, kita akan lihat di minggu pertama, Mas. Di minggu pertama, kalau kamu benar-benar belajar 7 jam per hari, maka dalam minggu pertama kamu tidak-tidaknya sudah bisa menuntaskan aplikasi. Satu minggu pertama kamu sudah bisa menuntaskan aplikasi. Bentar. Ini saya harus. Oh gitu ya. Saya pakai angka yang lebih pasti aja ya. Saya nilai dari saya pribadi waktu saya oke. Thank you Mas. Oke, ini Mas Alfian. Dari saya dulu belajar Python dari nol ya, saya butuh 1 bulan.
setiap hari belajar 8 jam sampai dapat job, tapi itu sampai dapat job. Kalau kamu konteksnya menguasai fundamental, dalam 2 minggu cukup. Kemudian 1 bulan kamu sudah bisa ngebangun aplikasi pakai scraping. Data scraping minimal kalau bisa. Jadi kalau mau sampai bisa bangun aplikasi, kamu butuh waktu 2 bulan. Dengan asumsi kamu belajar 7 jam per hari. Gitu ya. Itu lebih ringan dialokasikan dan lebih bagus diestimasi. Oke? Makasih Mas. Ya. Cukup ya? Iya. Nah, sekali lagi untuk kalau kamu sudah menentukan jalur programming, maka arahnya seperti itu. Ada kata kamu ternyata lebih suka desain, ya silakan pindah aja nggak apa-apa. Karena kan tadi itu hitungannya satu biaya untuk semua paket ya. Jadi kamu nggak perlu mikir desain atau programming. Oke, gitu aja dari saya Mas Alfian dan Mas Ben sudah left. Sebagai manfaat, silakan dialokasikan biaya karena ini demand profesional ya. Jadi ada tanggung jawab dari saya dan alokasi waktu yang extra effort sehingga ada biaya. Silakan aja diklaim yang sudah diklaim tadi. Kontak admin Mas Angga jika ingin melakukan pembayaran. Oke, gitu dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.